Nah, kalau untuk membangun passive income, sebenarnya kita ada banyak cara ya. Mulai dari membangun passive income, ya passive income itu adalah income yang terus datang meskipun kita tidak bekerja atau melakukan pekerjaan yang sedikit gitu kan. Pokoknya mau kerja atau enggak gitu kan. Pokoknya ngasilin lah income setiap bulan gitu. Nah, kita bisa kalau ada orang, Pak Dodi, enggak hanya bisnis ini aja yang bisa ngasih passive income. Iya, saya setuju. Ayo kita lihat apakah teman-teman bisa menggapainya. Pertama, orang bisa punya passive income dari paper asset. Imbal hasil dari bunga, mungkin dari deposito, saham, atau reksadana. Teman-teman semua, untuk memiliki income yang cukup besar, passive income yang cukup besar dari paper asset ini, teman-teman harus bersabar menabung. Dari dulu, bukan dari sekarang. Dari dulu. Kalau sekarang baru menabung, mana bisa punya passive income sekarang, teman-teman. Dari dulu, mungkin butuh waktu 10 tahun, dan untuk ngasilin passive income yang besar, teman-teman harus punya deposito yang besar. Deposito anggap aja 5%. Ya. Jadi untuk menghasilkan pendapatan 40 juta per bulan, 40 juta lah anggap di penghasilan diamond eksekutif, ya seperti yang saya raih, itu berapa miliar harus deposito. Nah, cicak saya bunyi, teman-teman. Jadi, untuk paper aset ini memang bisa ngasih passive income. Tapi, ini butuh biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat panjang untuk membangunnya. Kalau ada cara yang dalam waktu 1 sampai dengan 8 bulan bisa ngasih teman-teman semua passive income sampai ratusan juta, kenapa nggak dikerjain itu gitu loh? Sampai nanti punya duit banyak, ya buat paper aset. Ya, ini namanya aset backup aset. Silahkanlah nanti kalau udah punya passive income dari 3i Reborn ini, teman-teman bawa ke paper aset. Nah, cara yang kedua untuk bangun passive income adalah bisnis autopilot. Ya, bisa dengan membangun usaha yang bersistem, bisnis konvensional, membeli franchise yang besar, ya, atau yang terkeren itulah network marketing. Kenapa saya katakan terkeren? Nanti kita akan bahas. Ya, jadi saya milih yang nomor 2, ya, bukan nomor 1, bukan nomor 3, saya milih nomor 2, ya, bisnis autopilot. Karena kalau saya paper aset, saya nggak punya duit, ya teman-teman. Kalau dulu, ya kalau sekarang ada sih paper aset juga, ya, investasi di saham ada gitu. Cuman masih tetap lebih gede 3i kok ngasilinnya. Ya karena paper aset saya belum banyak gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga, properti. Nah, saya setuju orang bisa punya passive income dari kos-kosan. Orang punya passive income dari menyewakan properti, seperti di daerah tempat tinggal saya ini ada banyak menyewakan villa, homestay, ya, gitu. Jadi bisa, tapi modalnya berapa untuk bangun itu? Modalnya besar, teman-teman semua. Bahkan kadang balik modal itu bisa 3 tahun sampai 5 tahun baru balik modal, belum lagi biaya maintenance, biaya operasionalnya, teman-teman. Jadi kalau saya saat ini mengajak teman-teman untuk bangun passive income, nomor 1 sama nomor 3 ini mungkin next time lah kita akan pilih. Ya, untuk memulai paling cocok itu bukan di paper asset, bukan di properti, tapi memulainya itu di bisnis. Membangun bisnis yang autopilot. Oke? Nah, untuk membangun bisnis yang bisa kasih passive income atau bisnis bersistem, teman-teman semua, sebenarnya kita bisa pilih beberapa cara. 2 cara sih sebenarnya. Konvensional atau waralaba, kita pilih bisnis konvensional atau beli waralaba yang besar untuk mendapatkan passive income yang besar. Tetapi modalnya juga besar, ya. Dengan membesarnya modal, resikonya juga tambah besar. Selain kita harus punya skill, keahlian di sana, pengalaman gagal, jatuh bangun, gitu kan. Karena untuk bisnis konvensional, kita membangun sistem yang besar itu butuh modal yang sangat besar. Atau bisnis waralaba. Kalau bisnis waralaba seperti KFC, McD, Circle K, Indomaret, Alfamart, yang ngasilin puluhan juta per bulan, kita harus beli dengan nilai angka ratusan sampai miliaran. Jadi kalau untuk start saat ini, mungkin belum. Mungkin next teman-teman akan jadi juragan waralaba atau punya usaha. Setelah teman-teman memiliki passive income dari bisnis, nah ini dia, network marketing. Ya, jadi 3i Reborn ini adalah solusi membangun passive income dengan menggunakan konsep network marketing. Kenapa kok network marketing? Karena satu-satunya konsep bisnis dengan modal kecil, tetap kecil, dan hasilnya bisa tambah besar, itu hanya network marketing. Kalau konvensional, itu nggak bisa. Karena kalau dia mau bisnisnya gede, dia harus gedein modal juga. Itu udah hukumnya dia. Itu harus linear. Sama dengan bisnis franchise atau waralaba. Bisnis waralaba juga kalau mau waralaba yang besar hasilnya, dia harus beli waralaba yang ternama, yang besar juga. Ya,
bukan beli teh poci pinggir jalan gitu kita bangun. Ya hasilnya tidak sebesar McD dan KFC, teman-teman. Ini sudah hukum ya. Kemudian eh, ya ada banyak lah bisnis waralaba seperti yang sekarang sedang hits ya. Ada Mixway yang seperti itu. Itu modalnya berapa? Teman saya aja buka belum balik modal. Jangan belum berapa pun belum seberapa dapatnya. Pas buka itu trennya udah menurun. Nah ini bahaya juga teman-teman. Pas buka trennya menurun ya. Jadi dulu ngelihat rame banget bisnis waralaba itu tiba-tiba pengen buka. Nah, pas buka trennya menurun karena bisnis waralaba juga sangat terkait dengan bisnis tren, teman-teman. Ya. Network marketing adalah solusi paling cerdas